Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bu Yani dan kakak-kakak pendamping semuanya. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat-sehat kan? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Semoga kita terbebas dari virus corona, ya. Hari ini kita mau mengikuti Bina Iman Anak. Tapi jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Bila bepergian, jaga jarak. Jangan lupa pakai masker. Oke, sekarang kita bersiap untuk mengikuti Bina Iman Anak hari ini dengan kakak-kakak pendamping yang lain. Oke, selamat mengikuti. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat pagi. Salam sehat selalu adik-adik. Sebelum memulai kegiatan BIA, mari kita awali dengan doa pembuka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat dari malam hari hingga pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai BIA Olen. Dampingilah dan sertai kami dalam kegiatan BIA, serta berkatilah dan berikanlah kami kesehatan selalu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil.
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang mampu mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Selamat bertemu lagi dengan Bu Yuni. Selamat pagi juga dengan kakak-kakak dan ibu pembina semua di Bina Iman ini. Puji dan syukur kami panjatkan terus-menerus, walaupun kita melalui online, kita tetap bisa bertemu dan berkomunikasi. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita bertemu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ayo adik-adik, seperti yang baru kita dengarkan, mari kita renungkan dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, itu tentang talenta. Nah, tentu adik-adik, Tuhan semua sudah memberikan kita talenta masing-masing mempunyai talenta. Nah, bagaimana kita akan melakukan atau melaksanakan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan? Nah, Tuhan sudah memberikan talenta kita, mari yuk talenta kita kembangkan. Jangan sampai Tuhan sudah berikan talenta kita tutup, tentu tidak akan berkembang. Nah, seperti adik-adik, semua adik-adik adalah bersekolah. Nah, tentu adik-adik mempunyai cita-cita, mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, yuk, ada adik-adik yang pandai, pintar bernyanyi. Nah, tentu ada yang aku pasti pintar matematika dan lain sebagainya. Bu Yuni percaya bahwa kalian bisa mengembangkan semua talenta itu dengan baik. Nah, seperti apa? Nah, tentu Bu Yuni memberikan contoh bahwa seperti adik-adik yang mempunyai talenta untuk bernyanyi. Kalau mempunyai talenta bernyanyi, tentu harus digali terus atau belajar terus supaya bernyanyinya lebih baik dan benar dan berguna bagi diri sendiri dan banyak orang. Nah, begitu juga yang adik-adik pintar matematika ataupun dengan bahasa Inggris. Kalau didiamkan ya tentu tidak berkembang adik-adik ya. Nah, pasti akan digali lagi, akan belajar lagi lebih baik lagi, tentu yang lebih berguna, bermanfaat bagi diri sendiri dan teman-teman dan orang sekeliling kita. Nah, itulah talenta yang harus kita kembangkan yang Tuhan berikan. Kalau talenta yang diberikan tidak kita gali, tidak kita pelajari lagi, nah apa yang terjadi adik-adik? Tentu talenta itu tidak akan berguna bagi kita maupun sesama. Nah, mari talenta yang Tuhan berikan
kita gali, kita pelajari sehingga berguna bagi diri sendiri dan banyak orang, terutama untuk gereja dan Tuhan Yesus. Nah, sekarang apakah kita dapat mengambil talenta dari teman lain atau orang lain? Tidak, ya. Itu tidak baik juga kalau kita harus mengambil punya orang, talenta orang, dan tentu saja itu tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Maka kita kembangkan talenta kita masing-masing dengan upaya, dengan usaha kita yang terbaik untuk Tuhan dan untuk kita sendiri dan sesama. Mari adik-adik, kita mulai membangun talenta, mempelajari talenta, mengembangkan talenta sehingga berguna bagi kita dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Tadi kita berjumpa kembali dari Bina Iman Online minggu pagi ini. Hari ini Ibu akan mengajak adik-adik untuk membuat pembatas buku dari kertas karton dan origami. Bahan yang diperlukan tentunya 1 karton. Lalu kertas origami itu sendiri, karton ya, kertas origami itu sendiri. Lalu ada pulpen, lalu ada lem, dan bentuk-bentuk yang akan kita bentuk ya. Satu, ini ada kertas karton dibentuk panjang seperti ini. Lalu kita potong origami dengan besarnya sama dengan karton yang kita gunting. Ini kita bentuk 2 sisi, jadi depan dan belakang. Lalu kita lem di kartonnya. Kita lem ya. Sebentar Ibu lem ya. Nah, sebentar ya. Nah, setelah di lem bentuknya seperti ini ya. Lalu Ibu buat mata kecil 2 di sini dari kertas origami. Kalau tidak ada yang coklat, adik-adik bisa pakai pulpen, dibuletin saja ya, dibulatkan saja. Lalu kita bikin kupingnya. Kupingnya bikin dari seperti daun, seperti ini. Kelihatan? Ya. Lalu kiri dan kanan kita tempel kuping. Nah, sudah jadi. Lalu kita gambar mulutnya. Kita gambar mulutnya bentuknya trapesium. Lalu di tengahnya kita kasih segitiga, lalu pakai kumisnya pakai pulpen saja. Nah, mudah ya. Lalu kita lanjut dengan membuat bajunya. Sini Ibu akan membuat baju. Ya, ini namanya kerahnya ya, kerahnya yang akan kita tempelkan dasi. Oke, kita akan tempelkan dasinya seperti pakai baju jadinya ya. Nah, sudah jadi. Manis bukan? Jadinya. Lalu di bagian belakangnya kita akan tulis ayat emas hari ini. Ibu bacakan untuk ayat emas hari ini ya. Kita ambil dari Matius 25 bab 25 ayat 29. Bunyinya seperti ini ya. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Ini adik tulis pakai pulpen, ditempelkan ditulis di bagian belakang. Jadi nanti bisa bolak-balik seperti ini. Cantik ya, depannya gambar anak anjing, belakangnya ada emasnya. Ini bisa adik-adik tempelkan di puji syukur, pembatas buku, atau di Injil kitab suci ya. Atau buat adik-adik taruh buat pembatas buku juga boleh yang lainnya. Mudah bukan cara membuatnya aktivitas kita hari ini? Adik-adik bisa dibantu oleh orang tua yang tidak bisa. Selamat mencoba adik-adik. Sampai jumpa lagi pada Bina Iman Online minggu depan. Dadah. Hai adik-adik semua, gimana kegiatan Bina Iman Online hari ini? Seru kan? Seru dong. Adik-adik, sudah di ujung waktu. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Lipat tanganmu, pejamkan matamu, dan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal rangkaian acara ibadah hingga menuju akhir. Dan kiranya Tuhan berkatilah mereka
agar pada waktu selanjutnya mereka dapat melaksanakan ibadah seperti yang kami laksanakan. Dalam nama Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat, kami mengucap terima kasih. Demi Yesus Kristus, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Benar. Glory, hallelujah. Hallelujah. Puji glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Oke, adik-adik semua, Bina Iman Online sudah selesai kita ikuti bersama. Kita sudah berdoa, bernyanyi, membaca kitab suci, kemudian merenungkan, serta beraktivitas. Jangan lupa ya untuk mengirimkan aktivitas hari ini. Oke, Ibu pesan juga, selalu jaga kesehatan dengan menggunakan masker, rajin cuci tangan, serta menjaga jarak. Sampai jumpa. Ingat pesan Ibu, kita melakukan selalu perbuatan baik. Oke, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.